Apa saja alat-alat yang harus kalian persiapkan untuk belajar pemrograman Python? Tidak terlalu ribet, tidak seperti bahasa pemrograman yang lain. Kalian hanya perlu software Python untuk melakukan compiler supaya diterjemahkan satu persatu perintah Python-nya ke dalam bahasa mesin, sehingga nanti program bisa langsung dijalankan atau dieksekusi. Jadi cara kerjanya sih cukup simple. Nah, berikutnya kita siapkan kode editor sebagai program yang digunakan untuk menulis kode. Nanti saya akan gunakan Sublime Text atau editor favorit teman-teman bisa gunakan. Misalnya seperti Visual Studio, Notepad++, Atom, dan masih banyak lagi. Jadi silakan kalian download, sesuaikan dengan sistem operasinya yang dipakai. Biasanya kalau kalian buka websitenya di python.org, di sini ada menu download. Nanti websitenya secara otomatis mendeteksi OS yang digunakan sama teman-teman. Nah, kebetulan saya menggunakan Windows. Nanti kalian tinggal klik download aja untuk melakukan unduh aplikasi untuk Python-nya. Pokoknya jika kamu menggunakan sistem operasi lain seperti Linux atau macOS, maka aplikasi Python juga tersedia karena Python multi-platform. Tentu versi Python yang akan kita gunakan adalah versi Python 3 ke atas. Sekarang versi Python-nya sudah 3.8. Pokoknya tunggu aja proses downloadnya, tergantung internet. Nah, nanti kalau sudah selesai proses downloadnya, kita masuk ke proses instalasi. Proses instalasinya cukup mudah. Nanti kalian tinggal double klik aja file installernya. Nanti akan tampil jendela awal dari proses instalasi Python-nya. Ikuti saja petunjuk installernya, tapi sebagai catatan buat teman-teman yang pengguna Windows, pastikan kalian sudah checklist add Python to pad seperti gambar di sini. Jadi nanti tinggal install now, lalu checklist keduanya tinggal di next. Lanjutkan proses instalasinya sampai selesai. Nah, kenapa kita checklist ini? Biar nanti sintak Python-nya terhubung dengan tools yang namanya CLI atau Command Line Interface atau terminal, dan nanti kita bisa akses dari lokasi mana saja dengan membuka terminalnya. Jadi tunggu saja sampai proses instalasinya selesai dan semoga berjalan dengan baik. Nah, nanti kalau sudah menginstal Python-nya, kalian boleh buka terminal atau git bash atau command prompt bawaan Windows untuk menguji apakah Python-nya sudah berhasil terinstall atau belum. Jadi pastikan Python terinstall dengan baik. Kita bisa buka terminal. Kalau saya akan gunakan git bash. Git bash ini adalah software Git yang sudah saya install. Nanti ketika teman-teman install Git, kita dapat git bash-nya. Pokoknya teman-teman sesuaikan, buka command prompt bawaan Windows juga boleh. Intinya di sini saya mau ngecek apakah Python-nya berhasil diinstal atau belum dengan menuliskan perintah Python --version. Kalau teman-teman enter, nanti akan tampil versi Python yang sedang aktif. Python saya versi 3.8. Kalau nggak sama dengan teman-teman juga nggak masalah. Teman-teman masih bisa mengikuti kelas ini. Pokoknya saya ucapkan selamat, artinya Python sudah sukses dijalankan. Dan kalau sudah seperti ini, kalian sudah siap dan sudah bisa menjalankan kode Python pertamanya. Kalau mau mencoba kode Python, kalian boleh tulis perintahnya, cukup menuliskan Python seperti ini, lalu di enter. Kalau muncul tanda lebih besar 3 kali seperti ini, maka kalian secara otomatis sudah masuk ke dunia Python atau dikenal sebagai Python interpreter. Nah, di sini kalian bisa menuliskan perintah atau sintak dasar dari Python-nya. Misalnya saya akan cetak tulisan hello world dalam bentuk string. Pakai kutip 2, kita enter. Nanti akan tampil pesan hello world. Pokoknya apapun yang kita ketikkan secara langsung, baris tersebut akan
compile oleh Python dan sekaligus menampilkan hasilnya seperti ini. Dan inilah cara yang paling praktis untuk menjalankan kode-kode dari Python-nya. Nah, untuk keluar dari ruang Python-nya, teman-teman bisa tulis perintahnya exit lalu di enter. Nanti dia otomatis keluar dari ruangan Python-nya. Pokoknya kalau teman-teman ingin masuk ke rumah Python, tinggal teman-teman tulis Python lalu di enter. Nanti kalau mau keluar tinggal exit. Nah, nanti di dalam Python atau di rumah Python itu teman-teman bisa lakukan sesuatu dari sintak-sintak dasar dari Python-nya. Ya cuma buat testing aja apakah Python-nya sudah berjalan dengan baik atau belum. Jadi itu aja perkenalan tentang Python, bagaimana cara instalasi Python di dalam sistem operasi Windows-nya.